membacakan dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat hafalan terambil dari Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Selamat pagi opa-opa dan oma-oma dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Oh ya, sekarang juga sudah mulai vaksin. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mulai vaksin? Semoga kita dalam waktu dekat juga mendapat vaksin. Tapi jangan lupa loh, kita harus menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Kita juga selalu bersyukur untuk pemberian Tuhan sepanjang hidup kita. Dan marilah kita mengawali ibadah ini, ibadah online ini dengan membaca Alkitab dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Sebagai lagu pembukaan, mari kita akan menyanyikan Allah hadir bagi kita dari KJ 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyergakan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Salam Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Kami sekalian bersyukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan boleh anugerahkan, kekuatan, iman, kesehatan yang Tuhan pelihara sampai saat ini kami boleh mengalami berkat anugerah pertolongan lewat kebaktian lansia yang pada pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, waktu kebatin ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pandemi COVID-19 membuat kita semua harus banyak di rumah saja. Situasi seperti ini rasanya tidak nyaman buat sebagian kita. Mari kita perlengkapi diri kita dengan mendengarkan firman Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa si jahat
yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 119 ayat 1 sampai 2, nyanyikan lagu bagiku. Opa-oma yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tolonglah kami juga yang akan mendengarkannya, supaya firman itu dapat kami mengerti dengan baik dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa-oma yang terkasih, saya mau mengajak kita semua membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan
dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Upaman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan lansia kali ini adalah melawan tipu si jahat. Suatu kali iblis mengadakan pertemuan untuk membicarakan strategi menghancurkan jiwa manusia, untuk membicarakan bagaimana caranya supaya para pengikut Tuhan berpaling menjadi pengikut iblis. Akhirnya muncullah beberapa ide dari anak buah si iblis. Anak buah yang pertama mengatakan demikian. Menurut saya, kita harus membisikkan kepada manusia bahwa surga itu cuma isapan jempol. Kemudian iblis merespons, kalau kayak gitu manusia tidak akan percaya dengan bisikan kita, sebab di dalam hati mereka ada pemahaman tentang yang jahat dan yang baik. Mereka tahu kalau orang baik pasti masuk surga. Lalu kemudian anak buah yang kedua berkata, menurut saya, kita harus membisikkan kepada manusia bahwa neraka itu omong kosong. Dengan demikian, mereka akan hidup sesukanya dan berbuat dosa. Lalu iblis pun merespons, manusia tidak akan percaya dengan bisikan kalian. Mereka tahu kalau jadi orang jahat, ya pasti hukumannya masuk neraka. Kemudian anak buah yang ketiga, saya kurang setuju dengan usul kalian. Tidak akan mempan. Yang perlu kalian bisikkan kepada mereka adalah seperti ini. Jangan sekarang, nanti saja, lain kali saja. Tidak usah tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Iblis pun berkata, wah, ini usul yang brilian. Memang manusia tahu yang baik dan yang jahat, tetapi mereka suka menunda-nunda yang baik dan melakukan justru yang jahat. Menganggap bahwa waktu itu masih panjang. Upaman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipikir-pikir memang betul juga apa kata si iblis dan juga anak buah yang ketiga. Kita semua tahu yang mana perbuatan yang jahat dan yang baik, betul ya? Kita tahu mencuri itu jahat, kita tahu berbohong itu jahat, tapi toh kita masih melakukannya. Kenapa? Karena kadangkala kita seringkali menunda melakukan yang baik. Kita seringkali membiarkan diri kita jatuh ke dalam pencobaan dengan sebuah pemikiran, masih lama hidup kita di dunia, masih ada kesempatan nanti untuk bertobat. Tobatnya nanti saja, lain kali saja, tidak usah tergesa-gesa, masih banyak waktu. Kadangkala itu yang ada dalam hati kita. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Upaman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang kemudian mengatakan tobat itu seperti bayar tagihan listrik, bayar tagihan air. Biasanya kan dikasih waktu ya upama ya, katakanlah tanggal 1 sampai 20 kita membayar itu semua. Lalu pertanyaannya, kita bayar tagihan itu kapan? Apakah dari tanggal 1 kita sudah bayar? Atau nanti sajalah, masih lama, masih ada tanggal 19, masih ada tanggal 20, pas tanggal 20 aja. Umpama kadang-kadang kita menunda bukan karena kita tidak ada uang, tapi karena kebiasaan kita menunda-nunda. Nanti saja, masih banyak waktu. Dan kadangkala kita jadi lupa, sudah lewat tanggal 20 baru kita bayar, aduh kena denda. Umpama terkasih, tobat itu seperti diet, katakan. Kalau kita ada niat diet, umpama diet ya tahu ya, mengurangi makanan supaya tubuh kita sehat atau supaya kita langsing. Tapi dalam hati kita kemudian mengatakan, nanti aja deh dietnya deh, besok aja deh, bulan depan aja deh, banyak kondangan. Meskipun sekarang lagi pandemi ya,
Ini ceritanya waktu dulu sebelum pandemi. Lagi banyak kondangan, Sabtu ini ada kondangan. Nanti aja nih dietnya habis dari kondangan saya akan diet. Saya janji. Kira-kira dietnya berhasil nggak? Kira-kira dietnya akan dilakukan nggak? Kayaknya enggak ya Opa Oma ya. Karena seringkali kita mengatakan nanti. Begitu kita diet, lalu ada undangan ulang tahun. Nanti lagi deh. Hari Rabu ada undangan ulang tahun. Setelah Rabu deh saya dietnya. Akhirnya nggak jadi diet ya Opa Oma ya. Nggak jadi diet. Nah Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ngomongin diet itu ya bukan nanti, tapi sekarang. Pertobatan itu bukannya nanti, besok, kalau sempet. Tapi namanya pertobatan itu adalah sekarang. Berbuat baik itu adalah sekarang. Melawan godaan si jahat itu sekarang, bukan nanti. Nah Opa Oma terkasih, iblis punya 1001 cara untuk menggoda kita. Jangan tunda-tunda perlawanan kita, tapi lawanlah tipu muslihat si jahat. Nah ini hal senada yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Di ayat 10 kita lihat, Paulus berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Opa Oma, kita menyadari kita adalah manusia yang lemah. Kadangkala kita tidak kuat melawan si jahat. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan kalau kita mau mengalahkan kuasa si jahat. Ketika kuasa jahat itu bersuara dalam hati kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Ada satu nyanyian ya Opa Oma ya dalam satu pujian dalam buku Kidung Jemaat 436. Nanti Opa Oma bisa menyanyikannya di rumah, judulnya Lawanlah Godaan. Nah, di bagian refrennya berkata seperti ini. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ketika kita menghadapi godaan, lawan godaan itu. Kalau kita mengalami kelemahan, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Pasti kita akan menang. Opa Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu melawan si jahat tidak hanya sekadar meminta Tuhan kasih aku kekuatan. Tidak hanya sekadar meminta berdoa saja kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan. Tapi juga harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kita bersedia secara aktif melawan kuasa jahat. Rasul Paulus menggambarkan orang-orang beriman itu seperti prajurit yang harus siap bertempur. Kapan musuh datang harus siap. Harus siap bertempur. Nggak bisa nunda, besok aja deh bertempurnya. Besok aja deh saya siap-siapnya. Wah, bisa kalah ya Opa Oma ya. Sama halnya juga ketika iblis menggoda kita, maka kita tidak bisa katakan, nanti aja deh. Besok aja lah. Kita hari ini dosa dulu deh, nggak apa-apa deh. Hari ini kita berbohong dulu, nggak apa-apa deh. Besok aja kita ada waktu kok untuk bertobat. Melawan kuasa si jahat tidak hanya sekadar berdoa, tapi juga harus ada kekuatan dari dalam diri kita. Kita secara aktif mau melawan kuasa jahat. Kita mau bersedia dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau dalam bacaan kita ada perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh para prajurit. Menggunakan baju zirah, pakai ikat pinggang, menggunakan alas kaki, menggunakan perisai, ketopong, dan juga menggunakan pedang untuk melawan musuh. Nah, Rasul Paulus menggunakan simbol-simbol itu juga di dalam kehidupan beriman kita. Saya dan saudara, Opa Oma sekalian, kita juga adalah seperti prajurit yang harus siap kapanpun melawan kuasa si jahat. Nah, pertanyaannya Opa Oma, saya sih belum pernah pakai ya, baju zirah, lalu kemudian bawa pedang, bawa perisai. Kira-kira prajurit nyaman tidak menggunakan baju zirah atau baju perang? Kira-kira mereka senang tidak sebetulnya menggunakan baju zirah? Saya yakin tidak, Opa Oma. Kenapa? Karena baju zirah itu berat sekali. Bahannya itu dari besi. Menggunakan pakaian yang berat mungkin akan membuat dia tidak nyaman, berjalan menjadi lebih lambat. Perisai, ketopong yang ada di kepala, seperti helm gitu ya, tapi terbuat dari besi, juga pasti berat. Tapi semuanya dipakai untuk menjaga keselamatan tubuhnya. Sehingga ketika ada panah, ada pedang yang menyerang,
maka tubuhnya tidak akan sampai terluka. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melawan kuasa si jahat juga pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya saya ngegosip, Pak. Ketemu teman, ketemu tetangga, biasanya kami ngegosip. Nah, satu kali kami harus menghentikan gosip, rasanya nggak enak. Mungkin kami akan dikatain, sok suci, nggak mau ikut nimbrung lagi. Ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang baik, mungkin kita akan dikatakan sok suci oleh orang-orang di sekitar kita, karena kita bertobat. Tapi hari ini, Opa Oma, kita harus berani meninggalkan ketidaknyamanan itu, kenyamanan tersebut. Kita harus meninggalkan itu semua, sehingga kita mau tetap berupaya melawan kuasa si jahat. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melawan si jahat, melawan kuasa si jahat, tentu penuh dengan perjuangan. Merubah kebiasaan buruk yang tadinya suka menggerutu, jadi berubah mengucap syukur bukan hal yang mudah. Yang tadinya suka mengeluarkan perkataan kotor, lalu kemudian mau berupaya untuk mengeluarkan perkataan yang baik, bukan perkara yang mudah. Ketika kita seringkali memendam iri hati, melihat keluarga kita lebih mampu, tetangga kita punya kesejahteraan yang lebih dari kita, kadangkala kita sulit untuk mengubah suasana hati kita menjadi penuh kedamaian. Yang tadinya kita penuh dengan dendam karena musuh-musuh kita, lalu kita harus berubah menjadi orang yang pemaaf. Bukan hal yang mudah juga. Karena kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang jahat yang menjadi kebiasaan kita. Bukan hal yang mudah. Opa Oma terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus menyediakan hati kita. Dibentuk Tuhan. Dipersiapkan Tuhan. Sama seperti prajurit yang dipersiapkan untuk maju berperang. Berdoa. Dan kita juga harus berupaya secara aktif. Opa Oma terkasih dalam Yesus Kristus, iblis akan terus mencobai anak-anak Allah, saya dan saudara. Iblis punya 1001 cara menggoda kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Opa Oma, iblis mengintai kita. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikuti Tuhan atau mengikuti suara iblis? Opa Oma, suatu kali ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, saya selalu berupaya untuk berbuat yang baik, tapi dalam kenyataannya saya selalu gagal. Justru yang jahat yang saya lakukan." Lalu si guru bijak ini mengatakan, "Muridku, di dalam hatimu itu ada 2 ekor anjing. Anjing yang baik dan anjing yang jahat. Yang manakah, anjing manakah yang sering engkau beri makan? Apakah yang baik atau yang jahat?" Opa Oma terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hati kita ada 2 suara. Suara Tuhan atau suara si jahat. Manakah yang seringkali kita berikan perhatian, kita berikan makan dalam tanda kutip, yang kita ikuti setiap saat? Apakah suara Tuhan atau suara si jahat? Saya berharap kita semua dapat memberikan perhatian, atensi kita kepada suara Tuhan. Memasuki minggu Prapaskah, Opa Oma, kita dianjurkan untuk berpuasa, betul ya? Kita dianjurkan untuk menyangkal diri dari keinginan kita. Apakah setiap keinginan kita salah? Tidak. Berpuasa, menyangkal diri dari makan tentu tidak salah. Tetapi melalui puasa menyangkal diri, kita mau melatih diri kita, melatih keinginan kita. Kalau kita mampu melatih keinginan yang positif, makan ya, atau mungkin menonton film, itu kan nggak apa-apa juga, Opa Oma ya. Berekreasi dan sebagainya, kita dapat menahannya. Itu sebuah latihan iman. Ketika apa? Nanti saatnya dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan godaan si jahat, kita bisa belajar juga. Kita bisa melatih diri kita sedikit demi sedikit untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah iman kita, menolak apa kata si jahat. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita juga diajak tidak hanya berpuasa tidak makan,
tetapi juga saya dan saudara kita diajak untuk berupaya untuk menyangkal diri. Kita menolak apa yang dikatakan si jahat dalam hati kita. Bagaimana kita boleh tetap menjadi opa-oma yang bersyukur, opa-oma yang mau menjadi penyalur kasih, opa-oma yang selalu menghadirkan cinta kasih dan kedamaian, opa-oma yang tidak egois tapi memperhatikan banyak orang, opa-oma yang mau mengampuni orang-orang yang telah melukai. Saya yakin opa-oma kita sanggup melakukannya. Hanya tadi 2 syaratnya. Kita berdoa minta kekuatan Tuhan, dan yang kedua kita harus berusaha. Kita harus berupaya secara aktif untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah godaan yang kita hadapi. Apakah nyaman? Apakah gampang? Tidak. Tentu ada ketidaknyamanan, tentu ada kesulitan, mungkin nanti akan jatuh. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita berupaya, mari kita berjuang untuk meraih pertobatan kita. Opa-oma terkasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Tuhan menolong kita, opa-oma. Selamat menjalani, melanjutkan hari-hari Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menghafalkan ayat firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Opa-oma, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Tolonglah kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat bertahan di tengah-tengah cobaan si jahat. Bahkan kami dapat melawan godaan tersebut sambil mengingat firman Tuhan di dalam hati kami. Kami saat ini berdoa juga Bapa bagi saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang berada dalam pergumulan, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati mereka, sehingga di dalam sakit yang mereka hadapi, mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi mereka boleh tetap menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pembaringan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Teddy, kami berdoa untuk cucu kembar dari Ibu Maria, yang dalam pemantauan dokter bedah untuk penyempurnaan organ tubuh, dan juga bagi para usinda yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka, sehingga kami yakin dan percaya dalam situasi sakit sekalipun, ketika mereka menyerahkan iman mereka kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong mereka dengan memberikan sukacita dan juga akan menyembuhkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga percaya di dalam setiap permohonan kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa, untuk keluarga Bapak dan Ibu Ibrahim yang berduka atas meninggalnya anak terkasih Saudara Evert. Kami berdoa Tuhan juga yang boleh menghibur dan menguatkan keluarga Bapak dan Ibu Ibrahim. Kami juga teringat untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Tan Sin Moy, Ibu Maria Josephine, Ibu Martini Taslim. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam pertambahan usia mereka. Kami percaya Tuhan juga terus mengiringi langkah kaki mereka, sehingga di dalam setiap aktivitas mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, untuk kondisi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang saat ini sedang berupaya mendistribusikan vaksin untuk kami semua, khususnya bagi para usinda. Kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga kami semua para usinda dan juga warga masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin itu, dan kami dapat memiliki kekebalan tubuh dari virus corona. Kami rindu Bapa satu saat nanti kami boleh berjumpa kembali bersama dengan teman-teman kami di gereja kami di GKI Kafling Polri. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan gereja kami dan juga bangsa kami.
dan kami panjatkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai penutup dari ibadah ini, kita akan menyanyikan dari lagu KJ 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Opa-oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam keseharian kita di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah sampai saat ini, dan sebentar lagi kami akan berpisah secara virtual dan kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam ruang keseharian kami di rumah kami masing-masing. Sebelum kami berpisah, kami memohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami dan keluarga kami, memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan yang kami hadapi, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan kini dan selama-lamanya. Amin. Terima